Ya, ini ada segmen terakhir tokoh kita masih bersama Profesor Dr. Nazarudin Umar. Prof, bagaimana Islam bisa mengawal kemajuan bangsa ini menuju ke katanya 2045 adalah milik Asia, milik Indonesia bahkan. Iya, saya sering mengatakan ya bahwa ada kesadaran internasional, kesadaran global ingin melihat Indonesia itu kiblat peradaban dunia Islam. Yeah. Seolah-olah mereka itu juga melihat bahwa peran Timur Tengah itu sudah selesai tugasnya melahirkan Islam. Tapi untuk mengawal peradaban Islam masa depan, maka negara yang paling steril, negara yang paling aman, negara yang paling perfect itu adalah Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia. Kenapa? Indonesia ini jauh dari pusat konflik yang namanya Israel, yang namanya Timur Tengah kan. Yang kedua, kita ini adalah representasi dari umat Islam terbesar. 1/5 jumlah umat Islam di dunia ini ada di Indonesia ya kan. Yang ketiga, kita berada dalam posisi yang secara geografis itu berada dalam posisi sila ya kan. Kita kan di daerah Khatulistiwa ini betul-betul bisa dekat timur dan barat itu kan, sama dekatnya gitu kan. Kita ini bisa menjadi pendekat ya kan, untuk mendekatkan timur dan barat. Kalau selama ini kan timur seolah-olah sangat spiritual, barat sangat rasional. Indonesia ada di tengah-tengahnya. Bagaimana Indonesia ini meramu sebuah komunitas yang terkombinasi antara spiritualitas dan logika rasional gitu kan. Yang selanjutnya, Indonesia ini juga punya suatu kesadaran sejarah yang sangat dalam. Kita pernah dijajah kurang lebih 300 tahun oleh Belanda dan penjajah asing yang lain. Kesadaran historis ini membuat kita ini kompak. Jadi kita melupakan perbedaan etnik dan agama. Asal ada yang ingin mengganggu Republik ini, NKRI ini, maka satu persatu secara keseluruhan umat ini akan angkat tangan untuk memproteksi negaranya. Harapannya sendiri. Demikian. Nah, harapan itu seperti itu, dan kita berharap nanti kondisi seperti apapun juga di masa depan bangsa Indonesia ini, agama itu tidak boleh menjadi faktor sentrifugal. Sentrifugal artinya faktor pemecah belah. Tapi kita harus menganggap agama itu sebagai faktor sentripetal. Jadi sentripetal itu agama menjadi faktor pemersatu, sentrifugal itu agama menjadi faktor pemecah belah. Nah, agama kalau tampil sebagai sentrifugal itu berbahaya, sangat dahsyat akibatnya. Pernah teruji kan, pernah terlihat, ternyata banyak akibatnya. Tapi kalau agama juga sering teruji sebagai faktor sentripetal, pemersatu. Ya, saya ingat betul para ahli mengatakan ya bahwa program pemerintah yang akan berhasil itu harus menggunakan bahasa agama. Karena bahasa agama ini mampu menggait loyalitas masyarakat. Tapi kalau kita menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa budaya atau bahasa internasional lain, tidak menyentuh aspek spiritualitas masyarakat kita, itu akan terjadi krisis partisipasi. Maka itu apapun yang kita akan lakukan di negeri ini, hendaknya kita sosialisasikan dengan menggunakan bahasa agama. Agama apapun, termasuk agama-agama kita yang lain beragama lain ya kan, agama Islam tentunya kan. Segala sesuatu program yang diwujudkan dijelaskan dengan bahasa agama, itu tingkat penerimaannya, acceptability-nya itu sangat kuat. Tapi sebaliknya kalau hanya menggunakan bahasa tanda kutip bahasa sekuler, tidak menyentuh wilayah spiritual masyarakat itu akan krisis partisipasi. Nah, ini satu kata kunci siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depan, agama jangan ditinggalkan. Agama jangan ditinggalkan. Berarti itu sudah termasuk pesan pemadam kebakaran. Agama diminta untuk memadamkan muncul api, ketika tapi setelah ada peristiwa tertentu begitu. Berarti itu sudah termasuk pesan terhadap calon pemimpin kita ke depannya. Seperti itu ya. Penting bisa diulas lebih panjang itu ya. Siapapun yang akan jadi memimpin Republik ini, mari kita bersahabat bergandengan tangan tanpa membedakan agama manapun, etnik manapun, ya, jenis kelamin manapun juga. Insya Allah kita sama-sama sebagai warga bangsa, ya, kita bisa jaya tanpa meninggalkan agama kita. Dan jangan sampai salah satu pihak merasa ada fobia terhadap agamanya, begitu ya. Baik, terima kasih Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazarudin Umar sudah menerima kami JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah tadi sajian 1 jam topik kita. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Saya Festi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.